Hai, selamat datang di Road to One Miliar Series. Ini adalah hari ke 53 atau 54, I believe. Sorry, saya lupa hari keberapa ini, tapi yang jelas ini adalah video Road to One Miliar Series. Dan ya, hari ini saya ingin berbicara mengenai apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari. Saya belajar dari Alex Hormozi. Jika kamu belum tahu siapa itu Alex Hormozi, kamu bisa ketik di kebanyakan sosial media. Di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok mungkin ada. Saya juga kurang tahu karena saya tidak bermain TikTok. Tapi yang jelas coba saja ketik nama dia Alex Hormozi. Dia adalah seorang pebisnis yang sangat sukses dan saya belajar banyak dari beliau. Dan ya, sebelumnya saya ingin mengatakan hal ini. Tadi pagi saya sudah berlatih berbicara di depan kamera atau speaking praktis. Dan ketika saya melihat hasil rekaman tersebut, saya memiliki beberapa evaluasi. Yang pertama adalah saya harus berbicara dengan ekspresi yang lebih bagus. Smile, senyum, senyum, senyum. Biarkan orang merasakan energi positif saya. Oke, itu adalah evaluasi pertama saya dari video tadi pagi, yaitu smile. Jangan lupa senyum ekspresi. Dan yang kedua adalah gunakan body language. Entah itu tangan, tubuh, wajah, apapun itu, gunakan body language. Dua hal ini adalah evaluasi dari video saya sebelumnya dan ini sangat penting. Kalau saya ingin improve, saya harus terus melakukan, terus berlatih dan juga improve. Kalau saya tidak improve atau meningkatkan kekurangan saya, itu akan susah untuk grow, untuk lebih baik. Maka dari itu, saya harus terus berlatih dan juga mengevaluasi. Oke, back to topic. Senyum, senyum, senyum. Back to topic, saya belajar dari Alex Hormozi. Di kontennya, saya belajar dua hal hari ini yang sangat membantu saya dalam mengubah mindset saya, terutama dalam menjalankan sebuah bisnis. Konten pertama adalah dia bilang orang miskin takut dihujat oleh sesama orang miskin dalam upayanya meraih kekayaan. Sekali lagi, orang miskin takut dihujat oleh sesama orang miskin karena upayanya dalam meraih kekayaan. Dan itu adalah fakta yang menyakitkan, tapi itu adalah kebenarannya. Banyak orang ingin memulai sesuatu. Aku pengen bikin konten, aku pengen bangun bisnis, aku pengen jualan, aku pengen ini itu. Tapi mereka takut untuk dihujat, mereka takut untuk dijelekkan, dikritik atau diejek, dibully, apapun itu. Mereka takut dibully orang. Padahal saya yakin orang yang ngebully tersebut belum tentu lebih baik dari dia, belum tentu lebih kaya dari dia, belum tentu lebih sukses dari dia. Menurut saya, orang yang kaya, orang yang besar tidak akan mengecilkan orang. Ironisnya, orang yang mengecilkan orang justru adalah kalangan yang sama dengan dia. Di konteks ini, orang miskin takut dihujat oleh sesama orang miskin dalam upayanya meraih sukses. Orang miskin dihujat oleh sesama orang miskin. Saya percaya dan saya selalu berpikiran positif bahwa orang kaya, orang ahli, orang yang sudah berhasil, dia tidak akan mengecilkan orang atau menjatuhkan orang miskin dalam upayanya meraih kesuksesan. Justru bisa sebaliknya loh, karena dia sudah kaya, dia bisa mengajari atau memberikan beberapa tips, nasihat atau ilmu untuk membantu orang miskin menjadi kaya. Jadi, sekali lagi, kalau kamu ingin memulai sesuatu, apapun itu, pengen bisnis, pengen olahraga, pengen baca buku, pengen bikin konten, pengen jualan makanan, baju, furnitur, desain, apapun itu,
lakukan saja. Jangan overthinking, jangan takut untuk dihujat oleh orang lain. Orang lain tidak akan membayar tagihan kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang menjalankan kehidupan kamu sendiri. Jadi, jangan isi kepala kamu dengan hal yang negatif, terutama orang-orang yang mengecilkan kamu. Jangan biarkan satu orang yang mengejek kamu membuat harimu atau hidupmu berantakan. Oke? Kalau ada orang yang menghujat kamu, anggap saja seperti angin lewat. Lewat kuping kiri, keluar kuping kanan, sudah lupakan, move on, fokus kerja lagi. Dan itu yang saya lakukan. Sejujurnya, saya juga menerima banyak kritikan, ejekan, atau apapun itu yang bersifat menjatuhkan saya. Dan ya, saya juga I don't really care, saya tidak peduli tentang hal yang negatif, saya hanya ingin fokus ke hal yang positif, menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, itu adalah konten pertama yang saya pelajari dari Alex Hormozi, yaitu orang miskin takut dihujat oleh sesama orang miskin karena upayanya dalam meraih kekayaan. So, jangan takut untuk dihujat karena orang yang menghujat kamu biasanya adalah orang-orang yang selevel dengan kamu atau bahkan lebih rendah dari kamu. Jadi, itu tidak akan membantu kamu dalam meraih kesuksesan, dalam menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, konten kedua atau pelajaran kedua yang saya dapatkan dari Alex Hormozi adalah if you want to make money, solve people problem. But if you want to make more money or a lot money, solve rich people problem. Oke? Atau terjemahannya kurang lebih seperti kalau kamu ingin menghasilkan uang, maka selesaikan masalah orang lain. Tapi kalau kamu ingin menghasilkan banyak uang, maka selesaikan masalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya memiliki finansial yang jauh lebih baik, yang bisa membayar kamu jauh lebih tinggi. Oke? Dan ini adalah strategi yang bagus kalau kita ingin menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak. Uang didapat dari menciptakan value, dan value diciptakan dari menyelesaikan suatu masalah atau solving problem. Jadi, kalau kamu ingin menghasilkan uang, kamu harus giving something, dan sebagai gantinya kamu mendapatkan uang, kamu harus memberi sesuatu terlebih dahulu. Sebagai gantinya kamu mendapatkan uang, dan sesuatu ini yang harus kamu berikan dinamakan atau disebut sebuah value, dan value diciptakan dari solving people problem, dari menyelesaikan masalah orang lain. Tapi kita juga harus sadar bahwa tidak semua masalah bisa menghasilkan banyak uang. Kalau kita hanya menyelesaikan masalah yang kecil, returnnya atau kembaliannya atau hasilnya yang kita dapatkan juga kecil. Kalau kita ingin menghasilkan banyak uang, pilihannya dua. Kita harus menyelesaikan masalah kecil sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dan yang kedua adalah kita harus menyelesaikan masalah yang besar. Ekstrimnya lagi, kalau ingin menghasilkan lebih banyak uang, kita harus menyelesaikan masalah yang besar sesering mungkin, sebanyak mungkin. Oke, itulah cara untuk menghasilkan banyak uang. Dan itu yang saya pelajari dari Alex Hormozi. Yang kedua ini juga sangat penting. Kalau kamu ingin menghasilkan uang, kamu harus menyelesaikan sebuah masalah. Dan itu adalah esensi dari menghasilkan uang. Orang lain ingin menghasilkan banyak uang, tetapi mereka hanya menyelesaikan masalah yang kecil. Kalau kamu hanya menyelesaikan masalah kecil, ya hasilnya juga akan kecil. Tidak masuk akal kalau kamu menyelesaikan masalah kecil, tapi hasilnya besar. Tidak akan masuk akal. Contohnya seperti
kamu di-hire oleh suatu business owner, katakanlah restoran. Kamu di-hire dia untuk masak di tenda kaki 5. Oke? Yang satu masak di tenda kaki 5. Pasti hasilnya akan lebih kecil dibanding orang yang masak di hotel bintang 5. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi kedua tukang masak ini berbeda. Yang satu di kaki 5, yang satu di hotel bintang 5. Pasti akan lebih susah, lebih rumit, lebih kompleks masalah yang dihadapi oleh koki yang masak di hotel bintang 5. Sudah jelas. Maka dari itu, koki atau tukang masak yang menghasilkan uang lebih banyak sudah pasti orang yang kerja di hotel bintang 5. Kenapa? Ya karena dia menyelesaikan masalah yang lebih besar, yang lebih rumit, dan sebagai gantinya dia juga menghasilkan uang yang besar juga. Oke? Jadi, kalau kamu ingin menghasilkan banyak uang, saya sudah bilang sebelumnya, caranya dua. Kamu menyelesaikan masalah kecil sebanyak mungkin, atau kamu menyelesaikan masalah besar. Lebih ekstrimnya lagi, kamu menyelesaikan masalah yang besar sesering mungkin. Itu pasti uang akan banyak, uang akan cuan. Dan itu yang saya pelajari. Dan sejujurnya, dua pelajaran ini mengubah mindset saya, terutama dalam menjalankan sebuah bisnis. So, ternyata sudah 11 menit saya berbicara di depan kamera. Setiap hari saya mencoba untuk improve diri saya sendiri dalam semua aspek mindset, body, bisnis saya. Karena sekali lagi tujuannya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan ya, kalau kita berbicara mengenai hasil, pasti hasilnya jauh dari tujuan saya. Masih jauh dari target saya. Tapi saya hanya ingin mengatakan ini. Saya bisa loh melakukan pekerjaan 5 tahun. Pekerjaan ini selama 5 tahun non-stop dan tidak mendapatkan hasil. Dan saya masih terus semangat, terus happy. Kenapa? Karena saya jatuh cinta dengan prosesnya, dengan perjalanannya. Saya tidak jatuh cinta dengan hasilnya. Jadi, saya tidak terlalu peduli dengan hasil yang saya dapatkan. Saya hanya peduli dengan proses, dengan perjalanan yang saya lalui setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Saya tidak takut pada hasil yang saya dapatkan. Meskipun saya tidak dapat hasilnya, saya tidak takut, tidak masalah. Saya tidak takut pada tidak mendapatkan hasil. Saya takut pada tidak cukup bekerja untuk mendapatkan impian saya. Karena saya yakin ketika saya bekerja dengan semaksimal mungkin, hasilnya juga akan maksimal. Akan konyol kalau saya bekerja kecil tapi ingin hasilnya besar. Tidak akan mungkin. Sekali lagi, itu adalah sebuah trading atau penukaran yang harus seimbang. Kalau pengen hasilnya segini, ya usahanya segini. Kalau pengen hasilnya segini, ya usahanya segini. Akan tidak masuk akal kalau hasilnya segini, tapi effortnya segini. Ini kan ada gapnya dari sini ke sini. Tidak masuk akal, tidak worth it, dan tidak masuk akal aja gitu. Okay, so thank you for watching. See you on the next day. I wish you all the best.